Damn. Yeah. 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 Agama memiliki konsep khas berkaitan dengan siapa manusia. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai perbedaan dan persamaan manusia dalam agama Kristen dan Islam. Menurut iman Kristiani, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara makhluk ciptaan lainnya. Allah menciptakan manusia seturut dengan citranya. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Dengan demikian, manusia adalah citra Allah. Manusia sebagai citra Allah bermakna bahwa manusia itu merupakan bentuk dari kemahakuasaan Allah akan manusia. Dengan menciptakan manusia, Allah menampilkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Sebagai makhluk ciptaan, manusia menduduki tempat tertinggi di antara ciptaan lainnya. Hal ini bisa kita lihat sendiri di mana manusia juga diciptakan dengan akal budi dan hati nurani yang baik, serta diberi kebebasan dalam bertindak. Ia adalah citra Allah untuk berkuasa atas semua makhluk. Martabat manusia sebagai citra Allah adalah anugerah sekaligus tugas atau tanggung jawab. Jika dikatakan bahwa manusia adalah citra Allah, itu berarti bahwa manusia juga ikut ambil bagian dalam kebaikan Allah. Dengan kata lain, manusia tentulah menggambarkan kebaikan Allah selama ia masih hidup. Dan inilah yang menjadi tugas utama manusia, supaya ia senantiasa mewujudkan kebaikan itu lewat cinta kepada sesama dan memelihara seluruh ciptaan. Sedangkan menurut agama Islam sendiri, manusia diciptakan setelah jin maupun malaikat oleh Allah Sang Khalq. Dalam Quran Surah Al-Hijr bab 15 ayat 26, ayat 28 dan ayat 33, manusia sungguh-sungguh diciptakan secara istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terperinci, manusia merupakan makhluk yang sempurna di antara ciptaan Tuhan, sebab ia memiliki akal budi. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran Surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Selain makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia juga merupakan khalifah dan hamba Allah. Karena manusia memiliki akal dan tanggung jawab, maka manusia dijadikan sebagai khalifah dan sekaligus menjadi hamba Allah. Khalifah mengandung makna bahwa Allah menjadikan manusia sebagai pemegang kekuasaan yang bertugas untuk memegang kekuasaan syariatnya di bumi. Kemudian, tujuan Allah menciptakan manusia agar manusia beribadah kepada Allah. Aku tidak menciptakan jin dan melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mengisyaratkan akan pentingnya tauhid, karena tauhid adalah bentuk ibadah yang paling agung dan menegaskan Allah dalam ibadah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk mengelola bumi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi. Perbedaan konsep manusia dalam agama Kristen dan Islam. Berdasarkan pernyataan yang sudah dijelaskan, tampak jelas bahwa konsep manusia dalam kedua agama ini sangatlah berbeda. Kristen lebih mengedepankan manusia sebagai citra Allah atau segambar dengan Allah. Dalam hal ini manusia adalah bentuk dari kemahakuasaannya, karena ia menciptakan manusia seturut dengan rupanya. Sementara dalam Islam, manusia merupakan khalifah dan hamba Allah. Ia bertugas sebagai wakil Allah untuk memegang kekuasaan syariatnya di bumi. Sejauh yang kami amati, konsep mengenai manusia dalam kedua agama ini juga memiliki kesamaan.
Bahkan jika ditelaah lebih mendalam lagi, ada begitu banyak kesamaannya. Adapun kesamaan yang paling mendasar adalah bahwa manusia pertama-tama merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa dari semua makhluk ciptaan lainnya. Keistimewaan ini terlihat jelas bahwa manusia memiliki akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Demikian pemaparan singkat mengenai perbedaan dan persamaan manusia dalam konteks agama Kristen dan Islam. Semoga bermanfaat untuk kita. Salam toleransi. Damn. Yeah.